Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kalau pertemuan yang lalu-lalu kita sudah membahas tentang teorinya dan rumusnya, tetapi untuk pertemuan ini kita akan khususkan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan berbagai pendekatan, dengan konsep pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ya, sebelumnya kita awali materi ini dengan membaca bismillah. Bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan review dulu seperti biasa, mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, yang pertama apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional, mungkin kalian masih ingat bahwa pendapatan nasional itu adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Begitu pula dalam perhitungan pendapatan nasional itu menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat di suatu negara. Nah, langsung saja bagaimana metode perhitungannya. Yang berikutnya yaitu diharapkan bahwa pertemuan kali ini pencapaian kompetensinya kalian bisa menjelaskan konsep pendapatan nasional, ya, mengurutkan konsep pendapatan nasional. Jadi memang harus secara berurutan, menghitung pendapatan nasional dan menghitung pendapatan per kapita. Yang pertama adalah GDP. Ya, kalian sudah mendapatkan buku orange ini, ya, kalian bisa membuka materi ini ya di halaman 9. Kita akan belajar tentang bagaimana menghitung pendapatan nasional. Mungkin kalian berpikir bagaimana sih menghitung pendapatan nasional yang masyarakatnya begitu banyak, ya, begitu luas, begitu kompleks. Terus bagaimana cara menghitungnya? Nah, ya, secara rumus untuk menghitung pendapatan nasional kalian harus tahu komponen-komponennya. Nah, itu dimulai dari yang pertama yaitu GDP, Gross Domestic Product. Ya, kita review dulu apa itu GDP. Ya, GDP itu adalah perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah suatu negara tersebut. Ya, nah, kita bisa lihat bahwa perhitungan GDP ini berdasarkan kewilayahan. Dalam suatu wilayah negara Indonesia itu didiami tidak hanya oleh WNI saja, tetapi juga WNA yang ada di negara kita. Jadi dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto, ya, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Siapa mereka? Yaitu WNA yang ada di dalam negeri dan WNA yang ada di dalam negeri. Ya, masuk ke halaman 10 ya. Nah, untuk perhitungannya ya nanti akan kita lihat komponen berikutnya yaitu Gross National Product, yaitu perhitungan pendapatan nasional berdasarkan kewarganegaraan. Berarti bagaimana yang dihitung adalah seluruh barang yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia,
baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kalau secara definisi, GNP itu adalah perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan aspek kewarganegaraan, yaitu dengan menghitung seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu yang biasanya 1 tahun, termasuk WNI yang ada di luar negeri. Ya, kalian lihat di halaman 10 buku paket tersebut, itu secara rumus bahwa GNP sama dengan GNP ditambah penghasilan WNI ya dikurangi penghasilan WNA. Nah, penghasilan WNI dikurangi penghasilan WNA itu kita sebut namanya pendapatan neto luar negeri. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk menghitung GNP itu sama dengan GDP ditambah pendapatan neto luar negeri. Ya, Ibu ulangi bahwa PNLN ya kita bisa menyingkat dengan PNLN, pendapatan neto luar negeri, itu pendapatan bersih luar negeri. Penghasilan WNI ya dikurangi penghasilan WNA yang ada di dalam negeri, ketemu PNLN. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Nah, kita lihat soalnya ya, bahwa Pak Surya merupakan WNI yang bekerja di dalam negeri dengan pendapatan 2 juta rupiah misal ya. Sementara Robert merupakan warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dengan pendapatan 3 juta rupiah. Lalu Pak Asep merupakan WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan 4 juta rupiah. Ya, yang ditanyakan berapa GDP dan GNP-nya. Urutan pertama dalam komponen pendapatan nasional adalah GDP. Apabila ditanyakan GNP, berarti kita akan mencari dulu berapa GDP-nya. Ya, dari soal tersebut bisa diketahui bahwa WNI dalam negeri, ya WNI dalam negeri siapa? Yaitu Pak Surya ya, ditambah WNA di dalam negeri Pak Robert. Nah, berarti ketemu GDP-nya. GDP itu kan WNI yang bekerja di dalam negeri dan WNA yang bekerja di dalam negeri. Ya, Pak Surya 2 juta rupiah dan Pak Robert 3 juta. Jadi GDP-nya 5 juta rupiah. Baru setelah dicari GDP-nya, kita bisa menghitung berapa GNP-nya. Nah, masih ingat bahwa rumus untuk GNP adalah GDP ditambah penghasilan WNI yang ada di Indonesia dan dikurangi penghasilan WNA yang ada di Indonesia. Nah, ketemu GNP sama dengan GDP ditambah penghasilan WNI dikurangi penghasilan WNA yang ada di dalam negeri. Ya, 5 juta GDP-nya ditambah PNLN-nya ya, yaitu penghasilan WNI. Ya, penghasilan WNI yang ada di luar negeri itu kan 4 juta ya, Pak Asep dikurangi 3 juta yaitu Pak Robert. Penghasilan WNA yang ada di Indonesia. Berarti bisa dicari bahwa besarnya GNP adalah 6 juta rupiah. Ya, jelas ya. Lanjut. Nah, komponen yang berikutnya adalah NNP. Urut-urutannya tadi GDP, NNP, GDP, GNP, dan NNP. Masih ingat rumus GNP? Ya, tadi ya. Nanti besarnya GNP itu untuk menghitung besarnya NNP. Artinya sebelum menjawab besarnya NNP harus tahu GNP-nya dulu. Nah, NNP rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan. Nah, contoh. Tahun 2014 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 300 triliun rupiah dengan depresiasi atau penyusutan sebesar 100 triliun. Ditanya
berapa NNP-nya. Nah, di sini kebetulan sudah ketemu atau sudah diketahui besarnya GNP. Tinggal menghitung saja. Besarnya NNP adalah 300 dikurangi 100 ya. GNP-nya 300 dan depresiasi sebesar 100. Jadi NNP-nya 200 triliun. Nah, masih ingat untuk komponen berikutnya adalah NNI. Rumusnya? Nah, ini dia rumusnya ya. Kalian bisa lihat di halaman 11 ya, bahwa NNI itu adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ya, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bisa dilimpahkan ke pihak lain. Ya, pajak yang seharusnya dibebankan kepada pengusaha tetapi dibebankan kepada konsumen. Misalnya kalian membeli buku, kalian membayar pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Itu pajak tidak langsung ditambah subsidi. Subsidi itu apa? Ya, subsidi itu adalah bantuan yang diberikan kepada para produsen agar barang yang dihasilkan itu biaya produksinya lebih rendah sehingga harga yang ditetapkan itu bisa lebih murah ya, subsidi BBM dan sebagainya. Nah, ulangi bahwa NN itu NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ya, contoh nih pada tahun 2014 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 500 triliun. Ya, diketahui GNP, sedangkan depresiasi penyusutan 100 triliun diketahui ya, depresiasi, pajak tidak langsungnya 200 triliun dan subsidi sebesar 150 triliun. Besarnya NNI ya, NNI rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Di sini NNP harus dihitung dulu. NNP rumusnya GNP dikurangi depresiasi. NNP-nya jadi ya GNP-nya 500 dikurangi depresiasinya 100 sehingga ketemu bahwa NNP-nya 400 triliun. Baru setelah ketemu NNP-nya kita cari NNI-nya, net national income-nya, yaitu NNP. NNP-nya yang sudah kita cari tadi 400 dikurangi pajak tidak langsung diketahui dan ditambah subsidi 150 ya, ketemu NNI-nya 350 triliun. Nah, bagaimana jika misalnya subsidinya itu tidak ada? Ya, otomatis subsidinya 0. Begitu pula kalau tidak diketahui pajak tidak langsungnya dianggap 0. Ya. Nah, setelah NNI apa? Personal income. Ya, pendapatan perseorangan. Ya, pendapatan perseorangan adalah PI, NNI ditambah transfer payment, dikurangi pajak perseroan, ada iuran sosial dan laba ditahan. Nah, transfer payment itu apa? Nah, kalian bisa lihat di halaman 11 ya, yaitu pendapatan yang tidak menimbulkan balas jasa, artinya bukan dari balas jasa, bisa bantuan dari pemerintah. Jadi kita memperoleh bantuan dari pemerintah itu namanya transfer payment, bukan karena kita bekerja ya. Nah, PI ya, ulangi sama dengan NNI tambah transfer payment dikurangi ada pajak perseroan, ada iuran sosial dan laba ditahan. Nah, ini ada contohnya, diketahui NNI 250, transfer payment 100, pajak perseroan 10, iuran sosial 5 triliun, laba ditahan 5 triliun, maaf ya. Ini. Dan sekarang yang ditanyakan adalah berapa besarnya PI, personal income? Langsung masuk ke rumus ya, PI sama dengan NNI 250, ada transfer payment 100 dikurangi ada pajak perseroan 10, ada iuran sosial 5, ada laba ditahan 5 ya.
ketemu 330 triliun. Itu dia ya komponen pendapatan nasionalnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah ya disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak pajak perseroan, ada iuran sosial, ada laba ditahan, ketemu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, ini pendapatan yang siap untuk kita konsumsi ya. Kita beli untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung ke si wajib pajak, contohnya pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan ini tidak bisa dibebankan ke orang lain atau pihak lain. Ya, ini DI. Nah, contohnya personal income suatu negara 80 triliun dengan pajak langsung 8. Sekarang hitung berapa DI-nya. Langsung ya. 80 dikurangi 8. Ketemu DI sebesar 72 triliun. Ya. Nah, sekarang penghitungan pendapatan nasional, masih ingat ada 3 pendekatan ya. Pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Pendekatan pengeluaran berarti menghitung seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu masyarakat atau masyarakat produsen atau pengusaha ataupun pemerintah ataupun kegiatan ekspor di impor. Nah, ekspor dikurangi impor ini adalah bisa disebut juga ekspor neto. Ya, kalau ekspornya lebih besar nanti ketemu plus, tapi kalau misalnya ekspornya lebih kecil berarti akan mengurangi ya, min. Nah, ini konsumsi, investasi, government expenditure, dan ekspor dikurangi impor. Contohnya, diketahui data perekonomian tahun 2018 di suatu negara, pengeluaran konsumennya, berarti ini C ya, konsumsi 125 ini dalam triliun. Nah, investasi juga bisa disebut juga pengeluaran produsen ya, pengeluaran pihak swasta ya, dilambangkan dengan I. Pengeluaran pemerintah berarti government expenditure, ekspor dikurangi impor. Bisa kita cari pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, ditambahkan semua kan, konsumsi tambah investasi tambah government expenditure, ekspor neto ya, ekspor dikurangi impor, ketemu 460 triliun. Pendekatan penerimaan berarti menghitung seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat ya. Ini berhubungan dengan 4 faktor produksi. Berarti kalau kita masyarakat itu ya di luar pengusaha ya, di luar produsen, berarti masyarakat seperti kita ya. Kita memiliki 4 faktor produksi yang akan diserahkan kepada produsen, yaitu dan akan mendapatkan berupa balas jasa, yaitu sewa. Kalau kita menyewakan tanah akan mendapatkan balas jasa berupa sewa. Ditambah kalau SDM, kita punya SDM diserahkan ke pengusaha, kita akan mendapatkan balas jasa berupa wage atau upah. Nah, faktor produksi yang ketiga, kita mempunyai modal ditanamkan ke perusahaan mendapatkan bunga. Dan yang keempat, faktor produksi kewirausahaan atau skill, kalau kita mengelola usaha akan mendapatkan yang namanya laba. Semuanya ditambah R, W, IP, rent, wage, interest, dan profit. Oh ya, ini PN bisa juga kalau di buku lain Y itu pendapatan nasional. Jadi sama saja kalau kalian menjumpai soal Y, berapa Y, berarti itu juga pendapatan nasional. Kita langsung ke contohnya. Diketahui beberapa data dari negara sebagai berikut. Ada sewa tanah, apa tadi? Rent ya, 15.
konsumsi 54, upah 26, pengeluaran pengusaha 16.000, keuntungan 5.000, bunga 10.000. Hitung besarnya pendekatan penerimaan. Dari soal berikut ada yang diketahui itu di luar rumus, jadi jangan dimasukkan. Jadi dimasukkan saja yang sesuai rumus. Ya, R 15.000 tambah wage 26.000, terus interest bunga ya 10.000, dan profit atau laba atau keuntungan sama saja 5.000. Jadi pendapatan nasionalnya 56.000 miliar. Nah, pendekatan produksi sama saja ya, cara perhitungannya, cuman memang beda rumusnya. Di sini pendapatan nasional P1 kali Q1, P2 kali Q2, ditambah P3 kali Q3, dan seterusnya. Nah, kalau ada 3 sektor, yaitu sektor primer, sekunder, tersier, ya kita jumlahkan. Setelah harga dikalikan kuantitinya berapa, ditambah sektor yang kedua, ditambah sektor yang ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, masih ingat, rumusnya adalah GNP pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu. Nah, ya itu keterangannya. GNP itu produk nasional bruto, dan population P-nya jumlah penduduk tahun N. Contohnya, negara pada tahun T memiliki PNB atau PNB, maaf ini PNB ya, ini GDP atau PDB tidak usah atau diabaikan saja, sebesar 2 juta rupiah, 2 miliar rupiah, dan jumlah penduduk saat itu sebanyak 10 juta jiwa. Kita bisa menghitung berapa pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata yang diterima setiap penduduk dalam suatu waktu, biasanya 1 tahun. Langsung saja masuk bahwa 2 miliar dibagi 10 juta jiwa ketemu 200. Jadi dianggap bahwa pendapatan rata-rata tiap penduduk 200 rupiah. Gitu saja. Gampang ya untuk perhitungannya. Tinggal kalian harus paham betul rumus-rumusnya ya. Nah, itu saja dari Bung Mungki. Kalian bisa nanti mengerjakan tugas di Moodle. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu buat kalian. Tetap semangat buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.